Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ya kita ke pembelajaran tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3, yaitu tentang kewajiban kita di rumah, Senin 9 November 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya atau materi berikutnya, Ibu selalu ingatkan, jaga kesehatannya, sholat 5 waktunya tetap dilaksanakan di rumah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita memulai pelajaran, ada kala baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Yuk kita masuk ke slide selanjutnya ya, di mana di sini kita masuk ke pelajaran PKN. Nah, setiap manusia memiliki kewajiban baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kewajiban-kewajiban tersebut harus kita lakukan dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, di sini adapun contoh kewajiban kita sebagai anak di rumah. Nah, sebagai anggota keluarga kita harus melaksanakan kewajiban yang ada di lingkungan rumah dengan baik. Nah, di antaranya kewajiban kita di rumah yang pertama yaitu anak harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, kewajiban yang kedua, anak harus berkata baik dengan orang tua. Kewajiban yang ketiga, anak harus berterima kasih kepada orang tua. Dan yang keempat, anak harus mendoakan orang tua. Nah, teman-teman, di pembelajaran sebelumnya sudah pernah Ibu bahas ya tentang kewajiban kita baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, mudah-mudahan untuk kewajibannya kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu, maupun di rumah, di sekolah, atau di masyarakat, baru kita akan mendapatkan hak kewajiban kita, baru kita akan mendapatkan hak kita. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di mana di sini kita akan melakukan atau mengenal pecahan. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya di pembelajaran sebelumnya. Nah, Ibu ingatkan kembali, masih ingat kan ya teman-teman, dengan rumus A per B, di mana A itu adalah pembilang, sedangkan B itu adalah penyebut. Nah, penyebutannya atau cara membacanya, misalkan ada pernyataan 1 dari 2 bagian disebut 1/2 atau setengah. Nah, jika ditulis akan berbentuk 1/2. Nah, sedangkan pernyataan 1 dari 4 bagian disebut 1/4 atau 1/4. Bisa ditulis juga 1/4. Nah, operasi hitung pecahan, di sini kita akan bahas tentang operasi hitung pecahan dalam penjumlahan. Nah, contohnya sudah ada ya teman-teman. Nomor 1, 2/8 ditambah 5/8 sama dengan 7/8. Nah, jika ditambahkan menjadi 7/8 ya teman-teman. Nah, sama contoh yang nomor 2, 4/21 ditambah 3/21 ditambah 10/21 sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 10/21 sama dengan 17/21. Nah, teman-teman, jika menemukan contoh seperti di atas, di mana pembilangnya tidak sama namun penyebutnya sama, maka teman-teman bisa langsung menghitung pembilangnya saja. Untuk penyebutnya tidak perlu karena sudah sama. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kata penghubung atau konjungsi. Sebelumnya di tema 2 kita sudah pernah bahas ya teman-teman.
Nah, kata penghubung atau konjuksi adalah sebuah kata lugas yang berfungsi untuk menggabungkan klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Nah, kata penghubung antar klausa sering kita jumpai di tengah suatu kalimat. Nah, sementara itu kata penghubung antar kalimat dan antar paragraf terdapat di awal. Nah, kata penghubung tujuan adalah konjungsi yang menjelaskan maksud tujuan suatu kejadian atau tindakan. Kata penghubung yang bisa kita gunakan pada kata penghubung tujuan seperti agar dan supaya. Perhatikan contoh berikut ini ya teman-teman. Mereka membersihkan kali supaya. Nah, supaya ini adalah kata penghubung dalam sebuah kalimat. Tidak banjir lagi saat musim penghujan. Sama nih teman-teman, contoh yang kedua. Polisi mengatur lalu lintas agar jalanan tidak macet. Jadi kata penghubung di nomor 2 ini yang mana teman-teman? Nah, bisa kita lihat ya teman-teman pada kata yang digaris bawahi. Agar. Jadi agar itu adalah kata penghubung dalam sebuah kalimat. Kemudian contoh yang ketiga, ibu hukumnya agar tidak nakal lagi. Nah, di contoh ketiga sama teman-teman, dilihat ya. Nah, pada kata yang digaris bawahi itu kata penghubungnya adalah agar. Nah, mudah-mudahan untuk bahasa ibu rasa bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kita masuk lagi ke matematika, di mana kita lihat nih teman-teman, ini masih pecahan ya teman-teman. Nah, contohnya Ahmad memiliki pipa sepanjang 8/16 meter. Nah, setelah itu Ahmad membeli pipa lagi sepanjang 4/16 meter. Jadi berapa panjang pipa Ahmad sekarang? Nah, penyelesaiannya sama tadi teman-teman. 8/16 kita tambah dengan 4/16 sama dengan 8 ditambah 4/16, hasilnya adalah 12. Jadi panjang pipa Ahmad adalah 12/16 meter. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman bisa kerjakan. Ayo lakukan halaman 12. Ayo berlatih halaman 24 nomor 2 dan 9. Ayo melengkapi kalimat halaman 25. Lalu yang terakhir, ayo kerjakan halaman 25 nomor 2. Mudah-mudahan masih semangat ya teman-teman. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya ya.